Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertamu ke salah satu rumah warga, salah satu tokoh Kasepuan Dusun Penampelan. Kali ini kita mau sedikit wawancara tentang sejarah penampilan dan apa saja yang ada di Dusun Penampelan itu sendiri, dan awal mula adanya penampilan itu seperti apa. Mari kita saksikan bersama perbincangan kita dengan Mbah Kaji Rahmat. Begitu. Mari kita langsung saja wawancara beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit sampaikan sejarah asal mula Dusun Penampelan. Bahwa dulu Dusun Penampelan itu adalah suatu tanaman bambu ampel. Jadi makanya dinamakan penampelan, itu asal mulanya dari bambu ampel. Jadi bambu ampel, kalau orang menyebut umpama mau bertemu di dusun sini dulu, mungkin belum jadi dusun tapi masih tanaman bambu semua. Ya, dan nanti aja saya tunggu di sana di ampelan. Nah, ampelan itu dari pohon-pohon bambu ampel itu. Ya, karena banyak bambu ampel, maka lalu mancing itu apa itu namanya ya? Namanya jadi ampel itu jadi penampelan. Jadi asal mula dari bambu ampel. Nah, setelah itu pernah pada waktu kepala desanya Bapak Atmo Wijoyo kalau tidak salah, itu nama penampelan mau diganti Tempel Sari. Tapi kenyataan nama itu enggak berlaku lah. Jadi orang menyebut tetap penampelan aja sampai sekarang. Itu sekelumit sejarah terjadinya Dusun Penampelan. Saya kira itu aja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dulu saya pernah dengar ada kisah atau cerita legenda itu di sebelah Ringin itu pernah ada satu barisan penjajah dulu pernah lewat situ. Nah, itu sejarahnya seperti apa? Nah, kalau sampai masalah zaman penjajahan, saya pun kurang mengerti karena saya sendiri masuk Dusun Penampelan sejak tahun 1958. Jadi saya masuk sini sudah ada rumah, kira-kira ada rumah baru sekitar 7 rumah. Tapi untuk penduduk tertua di Penampelan itu sendiri, Simbah, terus selain daripada Simbah itu siapa lagi? Penduduk Penampelan yang pertama itu katanya namanya Pak Surjani.
Tapi beliau, saya masuk ke sini sudah nggak di sini lagi, entah pindah kemana saya juga nggak tahu. Tapi saya tanya-tanya bahwa yang pertama tinggal di Penampilan adalah Pak Surjani. Nah, untuk pertama kali Penampilan itu dihuni oleh warga itu awal yang membabat atau buka tanah Penampilan itu siapa? Ya itu Pak Surjani, Pak Surjani pertama itu ada rumah. penduduk pertama. Nah, Penampilan sendiri itu sebenarnya pemekaran atau seperti apa, Mas? Itu bukan pemekaran ya, memang karena ada yang pertama di sini, terus ada pendatang masuk ke dusun Penampilan sini. Karena kalau dilihat dari peta sendiri itu kan Penampilan itu lebih dekat ke Kalilawan atau Setiarjo. Betul. Tapi secara faktanya Penampilan itu masih satu kelurahan sama Sinangsari. Ya. Itu. Nah, kabar-kabar pernah saya dengar itu kalau Penampilan itu bisa dibilang pemekaran dari Kali Kuning itu berarti tidak benar atau seperti apa? Itu tidak ada penduduk Kali Kuning yang tinggal di sini adalah sampai sekarang tidak ada yang asli Kali Kuning terus pindah ke sini. Kalau secara kebanyakan penduduk Penampilan itu sendiri kan malah lebih banyak dari Sitiarjo. Nah, itu dari Sitiarjo, dari Tegalsari, dari Kongsi, tapi sebagian besar dari Sitiarjo, Kalilawan. Untuk Mbah Surjani itu beliau yang pertama singgah di Penampilan itu asalnya itu dari mana? Bisa dijelaskan? Itu pun saya nggak tahu persis Pak Surjani aslinya orang mana itu. Berarti untuk sampai hari ini pun petilasan atau makamnya pun belum diketahui. Yang aslinya itu katanya rumahnya yang sekarang ini Toko besi ini. Pak Surjani di sini. Sebelah sini. Seperti yang buat toko besi aluminium itu. Sekarang. Dan setelah itu saya masuk sini sudah dihuni sama mantan lurah Tegalsari namanya Pak Abdul Khalil. Beliau itu yang setelah menempati di situ Pak Abdul Khalil itu berarti pendatang dari Tegalsari. Tegalsari. Lalu ada Pak Jasro itu asli Wonokromo. Pak Jasro itu mbahnya Mas Sidik. Jadi salah satu sesepuh juga di Penampilan. Betul. Itu Pak Jasro dulu guru asal Wonokromo, terus istrinya dari Sumberan Wonosobo. Nah itu untuk Penampilan sendiri itu kan ada 2 RT, Mbak. Nah kabarnya dulu itu hanya ada Penampilan, dusun Penampilan. Tapi sekarang kan sudah ada Sariaji. Ya. Nah itu awal mula Sariaji itu dari mana, Mbak? Itu yang memberi nama Sariaji adalah Pak Tubari almarhum. Bapaknya Mas Sidik. Berarti itu pemekaran dari Penampilan sendiri. Betul, aslinya dulu kan di sini Pak Tubari. Nah, setelah itu pindah di sana. Nah, untuk Sariaji itu sendiri
apakah dulunya itu sama seperti di penampilan tanaman bambu banyak seperti itu atau hanya di jalur penampilan saja? Itu di penampilan saja. Kalau Sari Haji adalah lahan pertanian. Ya, dulu ya kebanyakan tanaman padi. Mungkin beliau namakan Sari Haji karena di dekat Wangan Haji itu salah sekali. Dilewati Kaliwangan Haji. Itu orang sebelah itu. Terus ada desas-desus kabarnya mau ada dibuat RT baru Pak. Namanya itu Watu Kuncung. Nah itu kabarnya Watu Kuncung itu memang di situ ada batu yang dijuluki Batu Kuncung. Nah itu dulu ada batu besar, terus di atasnya itu tumbuh ada pohon-pohon kecil, tapi kayak ada kuncungnya gitu, makanya dinamakan Watu Kuncung. Itu adalah di sebelah timur ke utara sedikit ya, sama simpangan Dadapan itu. Kalau sekarang ya ada jalan jalan ke timur itu lah, itu sana sedikit, terus dari jalan sebelah kiri itu ada Watu Kuncung. Tapi sekarang mungkin sudah tidak ada ya. Sudah banyak pembangunan Mbak. Jadi penampilan sendiri dulu memang karena ada banyak bambu, terus dijuluki penampilan bambu ampel, terus penampilan dijuluki penampilan itu sendiri. Namun setelah kepemimpinannya lurah pertama, bukan lurah pertama itu kan sudah lurah sebelumnya, Pak Lurah Sukoharjo, sebelumnya itu Pak Lurah Atmo Wijoyo. Nah oleh beliau mau diberi nama Tempel Sari. Ya, Tempel Sari, dan sudah dikasih plang Dukuh Tempel Sari, tapi nggak mancing nama itu. Tapi orang-orang lebih familiar menyebut penampilan. Betul. Nah terus kabarnya itu dulu nyambung lagi yang tadi Mas, masalah sejarah penjajahan itu kabarnya pas untuk goyang mobil itu di Guyangan itu kabarnya dulu sana aliran sungai seperti itu Mbak. Oh itu tempatnya Pak Sudi. Nah ya itu kabarnya untuk jalan itu kan untuk dilewati gitu ke jalur Dieng, cuman diputus supaya penjajah tidak naik atau seperti itu Mbak. Betul itu. Jadi katanya dulu diputus jalannya itu. Jadi dari Belanda itu nggak bisa lewat ke sana. Tapi pohon besar ini waktu itu sudah ada. Pas dulu. Tahun penjajahan itu. Itu sudah ada. Katanya pernah dipasangi bom di situ. Dari pihak pihak Indonesia, tentara Indonesia, tapi pas lewat itu nggak nyala bom itu katanya. Nah terus sana jalan itu diputus biar penjajah tidak bisa langsung ke sana. Makanya sekarang tempatnya sebelah Pak Badul kan dalam gitu. Nah besok kita coba telusuri lokasi yang dijelaskan. Itu ada satu tempat yang dulunya untuk akses penjajah itu sengaja diputus. Nah agar penjajah dari luar itu tidak ke jalur Dieng seperti itu. Nah apakah benar memang dulu itu puing-puing kendaraan korban daripada bom itu sendiri dimasukkan ke liang itu atau gimana? Itu katanya ada itu. Kabarnya ada. Untuk nguruk jalan itu. Ya. Makanya jalan itu cukup unik karena sepanjang
jalan Dieng dari Krasat sampai ke Garung itu hanya titik itu yang bisa dibilang selalu ada genangan air, cuman jarang sekali rusak. Makanya mungkin di situ karena ada pusaka benda yang dulu tertinggal di situ, ada pendam di situ, akhirnya tanah itu menjadi kuat dan kokoh, guys. Nah, mungkin ada lagi Mas sejarah yang tentang penjajahan atau penampilan itu sendiri punya cerita atau cerita yang sedikit mistis mungkin, guys. Gitu. Itu saya kira tidak ada itu ya. Cuma dulu itu pas Jurugan itu air terjun itu waktu belum dibangun, memang kalau dilihat dari jalan kayak kelihatan kayak ada embun kayak ada uapnya gitu, karena airnya yang di situ memang banyak sekali ikannya dulu. Memang kalau sekarang sudah terlalu padat nih, Bang. Akhirnya yang alami itu sedikit berkurang, guys. Jadi kalau dulu itu luar biasa keindahan di penampilan itu sendiri, luar biasa, guys, mantap, guys. Cuman ya karena populasi manusia semakin banyak, terus pembangunan semakin pesat, akhirnya dari generasi muda sekarang kita harus bisa mengendalikan itu semua. Bagaimana caranya alam tetap terjaga, pembangunan semakin tertata seperti itu. Barangkali ada lagi, Mbak, secara mistis tentang Ringin itu gimana? Wah, tidak tahu tuh saya. Itu aja itu. Mungkin ada lagi. Cuma itu aja. Dulu itu jalannya juga kecil, Mbak. Jalan mana? Jalan raya ini. Oh ya betul. Itu sudah mengalami pelebaran beberapa kali. Itu jalannya dulu belum aspal. Mungkin ya dulu aspal tapi sudah rusak, jadi hanya batu-batu kericak itu yang ditata, yang dibales itu aja tidak rata. Pak Ali, Mas Rama, ada pertanyaan berkaitan penampilan atau sejarah? Mas Ivan, secara penampilan barangkali mau tanya. Awal mula kampung penampilan itu berapa orang, Pak? 7, tadi udah dijelaskan. Udah. 7. Bisa ini Pak, checking ya, itu Pak. Semua edit begini. Penampilan dari kata break ampel. Contoh break apel itu Pak, masih adakah di sini? Masih ada itu di belakangnya ada Musbah pohon tahul itu, yang tapi di sawetan kali timur sungai. Kalau dulu kan di sini sampai itu ada gigi itu. Seperti yang kemarin buat kita bikin buju, guys, itu pas ada penampakan itu ada yang gangguin normal, guys. Nah, coba teman-teman lihat video di bawah, guys. Nah, itu ada penampakan pemuda lagi bikin buju pakai bambu ampel. Nah, itu ternyata bambu mistis, guys. Makanya ada yang gangguin, guys. Coba lihat aja di scroll ke bawah, itu ada videonya, guys. Nah, itu sisa-sisa bambu yang dulu itu. Pantesan itu. Ada angker. Kita salah potong. Sini sudah habis, masih ada berapa batang, terus ditanam di sebelah sana. Sebetulnya nggak sengaja mau tanam, tapi untuk cagak talang atau apa itu, akhirnya tumbuh. Itu kan gampang sekali tumbuh karena bambu itu. Pohon ringin itu berapa tahun, Pak? Nah, itu menurut sejarah itu dengar sejak penjajahan Belanda aja sudah ada.
sudah besar sudah seperti itu. ya besarnya ya mungkin ya dulu kan bukan pohon beringin itu, epik namanya, pohon epik. Nah epik itu kalau nggak salah kan nggak ada brondoli, ada musim gugurnya. Oh iya. Tadi yang beringin kan enggak, sekarang kan enggak pernah guna. Dulu pernah waktu masih belum ada pohon beringin, rontok sekali setahun sekali rontok itu daunnya. Tapi sekarang sudah lebih besar ringinnya dibandingkan epiknya itu. Betul, sekarang malah itu epiknya. Masa lagi Mas Ivan? Itu sana tempat-tempat mancing horor sana. Pernah saya ada tamu dari Madiun pas Van Mantenan ngambil gambar di sana di air terjun Susuban itu, diambil gambarnya, ternyata ada gambar yang aneh, merupakan kayak penampakan itu. Fotonya berdua, tapi gambarnya bertiga. Akhirnya terus langsung dibuang itu gambarnya. Dihapus. Seperti itu zaman penjajahan ringin itu sudah ada. Sudah ada. Penjajahan itu tahun berapa Mas Ivan? Sebelum 45. Sebelum 45, sekarang udah 2002, berarti udah banyak tahun. Itu berarti ringin itu bisa dijuluki mbahnya Simbah atau Mbah Ringin ya. Mbah Ringin. Jadi itu memang ringin sudah sangat tua. Terus dikaitkan lagi dengan ringin di tengah-tengah alun-alun Wonosobo itu juga sejarahnya dulu dari salah satu wali songo kabarnya membawa pohon beringin atau apa itu terus ditancapkan memang itu untuk sumber kehidupan atau sebuah perlambang bahwa Wonosobo itu supaya adem ayem seperti itu mungkin. Nah itu mungkin bisa jadi penampilan itu sendiri punya satu tanaman ringin itu mungkin ada kaitannya dengan itu juga. Jadi nanti kita gali lagi informasinya tentang ringin yang angker itu guys. Dan sepanjang jalan Dieng dari kota Wonosobo sampai Dieng itu hanya ada satu ringin besar itu guys. Makanya cukup aneh dan sampai hari ini pun tidak ada yang berani menebang itu ringin guys. Begitu. Ya. Itu Mas Ivan. Lalu Mas Wahid ada pertanyaan? Mas Ivan? Mas Ivan? Mungkin cukup itu dulu informasi yang kita tanyakan. Barangkali besok atau nanti ada informasi yang lebih penting. Terus ingat itu dulu ada sejarah seperti ini, nanti kita bisa sowan lagi ke sini guys. Itu Mbah, terima kasih banyak atas informasi yang sudah diberikan dan waktunya. Terima kasih banyak. Mungkin cukup segitu dulu guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe guys. Sipok. Turun Pak.